Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk memimpin doanya, boleh teman bisa? Silakan teman untuk memimpin doanya. Sebelum belajar kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, gimana kabarnya kalian semua? Baik, Pak. Gimana kabarnya? Gimana kabar teman-teman hari ini? Siapa? Apa? Aduh, kok bisa capek teman? Kenapa capek teman? Diajak sama teman? Gak bosan sama bapak? Kenapa bosan sama bapak? Kenapa bosan sama bapak teman? Atau ada kata-kata bapak yang menyinggung sehingga teman jadi bosan gitu? Nggak ada. Jadi untuk selanjutnya lebih baik teman nggak usah saling bekerja, fokus saja belajar ya, belajar yang benar. Oke teman? Baik. Sebelumnya kelas ini untuk hari ini ada yang tidak hadir. Banyak, Pak. Kenapa? Siapa-siapa aja nggak hadir? Ada berapa orang yang tidak hadir? 3 orang, Pak. 3 orang. Ada yang ngapain? Ada yang tahu gimana? Aldinya sebenarnya sakit, Pak. Oh, saya tidak apa, saya keras. Hati. Masih hati. Ya, si Alpinas ini mungkin terlalu banyak memuji. Yang sebaiknya sih anak-anak semua nggak usah dulu pacaran gitu. Biar nggak sakit hati atau segala macam lah. Biar bisa fokus juga belajarnya ya. Ya, Pak. Oke, anak-anak semua. Oke, Pak. Kenapa lu lebih semangat hari ini? Ya udah kita sekarang repetisi dulu ya. Kita akan berdiri semua. Biar badannya agak kaku, biar lebih semangat juga kita pemanasan nanti dulu, oke? Oke, Pak. Oke. Sekarang ada semua ikuti bapak ya. Coba. Biar lebih semangat. Oke, teman. Ikuti bapak ya. 1, 2, 3. Kita olahraga dulu kan. Ada ya, Pak. Biar gak lemas. Jadi fokus juga belajar dengan kantor ya. Oke teman. Ini mana? Kamu? Oke. Sekarang ada semua gimana? Udah. Semangat juga. Semangat belajar. Jadi mungkin langsung saja kita masuk kepada materi kita hari ini. Untuk materi sebelumnya kita sudah membahas tentang topologi kemarin ya Pak, topologi. Jadi untuk sekedar mengingatkan kepada semua tentang materi yang kemarin, di sini Bapak akan bertanya untuk merefleksi otak tentang materi kita yang kemarin. Di sini Bapak akan menanya saudara Rizky, apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan itu adalah susunan atau pola hubungan antara perangkat dalam suatu jaringan, Pak. Nah, betul sekali. Topologi jaringan itu adalah hubungan antara perangkat dalam suatu jaringan. Mungkin kepada saudara Lukman, kemarin kita ada juga membahas tentang jenis-jenis topologi. Lukman tahu ada berapa jenis topologi?
Berapa? 5 ya, benar sekali. Akan sebut teman Topologimes, bas, star, ring, satu lagi. Oke, baik. Makasih pada teman. Nah, jadi untuk hari ini kita sudah masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu sistem komputer. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Silakan saya minta kepada semua orang untuk membacakan tujuan pembelajaran kita. Baik. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah melakukan pengamatan media pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi perangkat komputer dan komponen penyusunannya. Dan yang kedua, setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu menyimpulkan peran perangkat keras dalam sebuah sistem komputer. Baik, terima kasih pada diskusi bawahnya yang telah membacakan tujuan dari pembelajaran kita. Di sini ada saudara apa itu? Sebelum masuk kita coba tanya-tanya dulu. Sebelum masuk kepada sistem komputer, di sini udah ada yang tahu nggak apa itu sistem? Pak, Ya, sistem komputer itu adalah sistem bukan komputer. ya, sistem komputer adalah suatu kumpulan dari komponen komputer yang saling terhubung, Pak. Ya, betul. Jadi sistem itu adalah sebuah komponen yang berinteraksi dan bekerja sama sehingga mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya komputer. Teman bisa tahu apa itu komputer? Ya, betul sekali teman. Jadi sistem ini adalah jadi komputer ini adalah alat elektronik yang dapat menghasilkan Nah, jadi komputer ini adalah suatu perangkat elektronik yang dapat menerima, mengolah, dan menghasilkan data. Itulah arti dari sistem komputer. Cuman sebenarnya pernah menggunakan komputer? Pernah. Apa aja elektronik yang sudah pernah menggunakan? Apa? Enggak, seperti contohnya laptop, smartphone. Nah, jadi apalagi zaman sekarang ini di mana teknologi sudah makin berkembang ya. Pak. Tapi juga memiliki banyak tentunya sisi negatifnya. Tapi lebih banyak kan sisi positifnya. Jadi dalam manfaat dan semua gunakanlah perangkat-perangkat tersebut ke hal-hal yang lebih positif. Nah, jadi di sini ada yang tahu apa saja komponen-komponen dari sistem komputer? Ya, silakan informasi. Komponennya ada hardware, software, Hardware apa? hardware itu perangkat keras, Hardware itu perangkat keras, terus software penggunanya. Terus yang ketiga, penggunanya. Nah, di sini untuk pengertiannya bisa membacakan pengertian perangkat keras. Kelihatan kan? Ya, Silakan bacakan aja. pertama kemudian perangkat keras komputer. Semua komponen ini fisik dari komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung. Perangkat keras ini berfungsi sebagai
mendukung utama dalam menjalankan berbagai perintah dan proses yang dilakukan oleh perangkat lunak. Nah, betul sekali teman. Jadi perangkat keras ini adalah suatu komponen fisik dari komputer yang bisa kita lihat dan bisa kita sentuh. Oke, selanjutnya macam-macam dari perangkat keras komputer. Ada perangkat input. Nah, perangkat input ini digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya ada keyboard, mouse, scanner, dan lain-lainnya. Nah, untuk perangkat prosesnya bisa dibacakan di sini. Untuk perangkat proses itu mengolah data yang masuk akan menjadi informasi. Contohnya seperti CPU, motherboard, dan RAM. Kemudian perangkat outputnya, bacakan teman. Di monitor, Monitor, printer, speaker, dan proyektor. Nah, itu adalah contoh dari perangkat output atau keluaran. Kemudian selanjutnya perangkat lunak. Lukman sudah tahu apa itu perangkat lunak? Ya, bisa dijelaskan apa itu perangkat lunak, Lukman? perangkat lunak adalah perangkat di mana di suatu aplikasi software di aplikasi desktop. Oh, di aplikasi. Jadi perangkat lunak itu adalah perangkat program yang digunakan untuk mengatur, mengontrol, dan menjalankan perangkat keras tadi ya, atau hardware. Mungkin untuk contohnya, contoh sistem apa ini? Contoh sistem perangkat lunak sudah tahu kan? Apa aja contohnya? Banyak ya contoh dari aplikasi seperti ini, seperti aplikasi Windows, Linux, Microsoft itu adalah perangkat lunak dari komputer. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya silakan biar lebih menarik ya, biar asik juga pelajarannya. Di sini Bapak akan menampilkan video. Silakan anak-anak semua untuk melihat video. Di atas. Dan Pak, Mas di atas. Oke, masuk saja. Ini untuk anak-anak semua tolong didengarkan ya. Jalan dulu baru.
Teman-teman catat aja sama. Nanti Bapak akan mengasih soal ya nanti. Akan pahami gitu ya dengarkan. Nah, di sini ada juga jenis komputer yang pertama komputer mikro, yang kedua komputer personal atau PC, yang ketiga mini PC, 4 mini komputer, yang kelima komputer mainframe, dan yang keenam super komputer. Pertanyaan selanjutnya. Oke, Bapak Sekjen pimpinan. Gimana Pak? Apa saja yang sudah kita ambil dari video ini? Sebentar, komponennya juga ada tadi. Apa saja itu komponennya? Komponennya ada tiga, ada hardware, software, firmware. Contoh dari hardware itu Rizky tahu? Contoh hardware Perangkat keras. ada berbagai jenis juga Pak. Ya. Ada yang perangkat output, perangkat keras input sama proses. Ya. Untuk yang inputnya itu seperti mouse, keyboard, dan untuk prosesnya seperti RAM, motherboard, dan untuk contohnya seperti speaker, terus banyak. Nah, itu terus sekali di sini. Nah, kemudian di sini mungkin langsung saja. Di sini Bapak akan memberikan Anda semua berupa soal analisis ya. Silakan catat untuk soal yang pertama. Ini soalnya beda-beda teman. Ini soal urutan dulu. Jadi soal yang pertama itu apa saja komponen utama dalam sistem komputer dan bagaimana keterkaitannya satu sama lain. Apa saja komponen utama dalam sistem komputer dan bagaimana keterkaitannya satu sama lain. Nah, yang kedua, untuk pertanyaan kedua, apa perbedaan antara perangkat keras dan perangkat lunak? Perbedaan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk soal yang ketiga, bagaimana sistem operasi memperkaya perangkat keras komputer? Bagaimana sistem operasi mengelola sumber daya perangkat keras komputer? Ya, kemudian untuk Rizky Maulana, pertanyaan pertama, bagaimana sistem komputer menangani multitasking dan multi-threading?
dan multi-threading. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perkembangan teknologi? Bagaimana perkembangan teknologi sistem komputer mempengaruhi efisiensi energi? Mempengaruhi efisiensi energi. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana CPU atau perangkat keras berinteraksi dengan memori? Bagaimana CPU berinteraksi dengan memori utama dan menjalankan suatu program? Berinteraksi dengan Berinteraksi dengan memori utama dalam menjalankan suatu program. Nah, ini pertanyaannya beda-beda ya. Silakan anak-anak semua dijawab, nanti akan dipresentasikan ke depan. Gimana teman? Sudah tahu soalnya? Bapak soalnya? Silakan dicari. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit lah untuk mencari jawaban dari pertanyaan tadi. Pertanyaan dari sudah ngerti, teman. Silakan dicari. Ada di dalam tadi pertanyaan Bapak? Ada. Gimana gimana? sudah Pak, sudah mendalam pencarian Pak. Baik, kita tunggu dulu semua. Rizky gimana? Sudah siap? Sudah Pak. Oke, langsung saja dipresentasikan ke depan jawabannya akan mengerti. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab dari soal yang telah diberikan. Yang pertama itu soalnya bagaimana sistem komputer menangani multitasking dan multi-threading. Multitasking dan multi-threading adalah dua teknik untuk menjalankan banyak tugas secara bersamaan. Multitasking, sistem operasi dibagi waktu CPU untuk menjalankan beberapa proses atau program secara bergantian. Ini dilakukan dengan scheduling di mana setiap proses diberi jatah waktu atau timeline. Jika ada lebih dari satu CPU, beberapa proses bisa dilakukan secara bersamaan. Yang kedua, multi-threading. Satu proses atau program memiliki beberapa thread, yaitu unit eksekusi lebih kecil. Thread ini dapat berjalan secara paralel pada CPU multi-core atau secara bergantian pada single core dengan berbagai resource seperti memori. Yang kedua adalah bagaimana perkembangan teknologi sistem komputer mempengaruhi efisiensi energi. Perkembangan teknologi sistem komputer sangat mempengaruhi efisiensi energi melalui beberapa cara. Yang pertama itu miniaturisasi transistor. Semakin kecil ukuran transistor
ketiga, bagaimana CPU berinteraksi dengan memori utama dalam menjalankan suatu program? Jawabannya, interaksi CPU dan memori utama terjadi. Yang pertama itu CPU mengambil cache instruksi dari memori utama, lalu instruksi tersebut diterjemahkan oleh dekode CPU. Lalu CPU mengeksekusi instruksi, bisa jadi dengan membaca atau menulis data dari atau ke RAM. Yang terakhir, write back, hasil eksekusi tersebut kembali ke register RAM atau perangkat input output. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih. Sebelumnya telah menjawab secara lengkap dari 3 pertanyaan. Pak. Lukman gimana? Sudah siap dengan sudah. Langsung saya untuk kita Lukman. Saya akan presentasikan dari soal apa itu. Pertama itu apa saja komponen utama sistem komputer dan bagaimana terkaitnya. Pertama itu Buat saudara hardware dan teman-temannya pada mendengar sebelumnya. hardware perangkat keras seperti CPU, RAM, hard disk, dan monitor. Yang kedua itu software, perangkat lunak, sistem informasi dan aplikasi. Selain itu sebagai pengguna orang mengoperasional komputer. Ketiga, sari terhubung perangkat keras menjalankan perangkat lunak yang digunakan oleh firmware. Yang kedua itu apa saja perbedaan perangkat lunak dan keras. Perbedaan perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat keras bisa dilihat dan disentuh seperti keyboard dan mouse. Perangkat lunak itu tidak tampak di setiap berupa program atau aplikasi yang dijalankan komputer. Tiga, bagaimana sistem prosesor, sistem operasi perangkat keras pada komputer. Karena itu bisa Melalui kepada Lukman yang telah menjawab pertanyaan tersebut. Silakan kembali teman-teman. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kali ini. Di mana pembelajaran kali ini berkaitan dengan sistem komputer. Kemudian kepada anak-anak, kepada semua, silakan diulang lagi pembelajarannya di rumah. Ya, Lukman, supaya minggu depan Bapak akan tanya kembali apa yang telah dapat dengan materi hari ini. Jadi untuk kesimpulannya, ilmu dari kita wawasan tentang komponen komputer, saling bekerja dan berinteraksi secara menyeluruh. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Salam